Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman level 7 semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, pada pekan kali ini kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari dari tema 1 hingga tema 4 kemarin. Nah, untuk penyampaian reviewnya Ustazah menggunakan video ya teman-teman. Jadi diharapkan untuk teman-teman semuanya menyimak videonya dari awal sampai akhir, karena nanti di PTS soal-soal yang keluar adalah berasal dari slide ini, karena slide ini merupakan rangkuman dari tema-tema yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik teman-teman, kita mulai ya. Yang pertama adalah materi mengenai makhluk sosial. Nah, ini sudah pernah Ustazah bahas di tema pertama. Manusia disebut makhluk sosial karena manusia membutuhkan orang lain di dalam hidupnya ya teman-teman. Karena sangat tidak mungkin manusia dapat hidup sendiri di dunia. Nah, dalam bersosialisasi itu pasti manusia membutuhkan atau melakukan interaksi. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu bisa berupa hewan, tumbuhan, atau kita manusia. Kemudian selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi. Ada apa aja syaratnya? Yang pertama, adanya kontak sosial. Jadi interaksi itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada kontak sosial. Nah, kontak sosial itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial primer atau secara langsung, bertatap muka, bertemu langsung. Nah, itu adalah kontak sosial primer. Yang kedua adalah kontak sosial sekunder, yaitu lewat perantara, seperti yang sedang kita lakukan sekarang, melewati video, atau yang sedang teman-teman sering lakukan yaitu Zoom atau video call atau telepon dengan teman-temannya. Kemudian syarat terjadinya interaksi yang kedua adanya komunikasi, karena ketika berinteraksi pasti membutuhkan komunikasi. Selanjutnya ada pola terjadinya interaksi. Yang pertama adalah individu dengan individu. Contohnya, Elma dan Hani sedang mengobrol di teras rumah. Nah, ini contoh antar individu dan individu. Elma adalah seorang individu atau seorang diri, dan Hani juga merupakan individu atau seorang diri. Yang kedua adalah pola interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, Bu Azza sedang menjelaskan mata pelajaran IPS untuk siswa kelas 7. Nah, di sini individunya adalah Bu Azza karena ibu sendiri. Sedangkan kelompoknya adalah siswa kelas 7 karena siswa kelas 7 terdiri dari beberapa orang yang disebut dengan kelompok. Selanjutnya yang ketiga ada pola terjadinya interaksi, yaitu kelompok dengan kelompok. Contohnya, bulan depan akan diadakan perlombaan cerdas cermat antara siswa kelas 7 di SMP 1 dan SMP 2. Nah, kelompok pertama di sini adalah siswa kelas 7 di SMP 1 dan kelompok lainnya adalah siswa kelas 7 di SMP 2. Nah, sampai di sini jelas ya teman-teman, pola interaksi ada 3. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya interaksi. Ada 6 nih teman-teman. Nah, yang ini cukup banyak, teman-teman harus memperhatikan dengan fokus. Yang pertama adalah sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang diberikan orang lain. Sugesti merupakan pengaruh yang diberikan satu orang ke orang lain. Contohnya dokter kepada pasien. Maksudnya bagaimana dokter kepada pasien? Nah, ketika ada seseorang sakit pasti berobat ke dokter. Ketika berobat ke dokter, dokter akan memberikan resep, kemudian memberikan jenis-jenis makanan yang tidak boleh dimakan atau yang baik untuk dimakan oleh pasiennya.
Nah, secara otomatis si pasien pasti menuruti atau terpengaruh dengan dokter tersebut. Dia akan meminum obatnya 3 kali sehari, kemudian memakan makanan yang dianjurkan dokter, tidak memakan makanan yang dilarang. Nah, itu merupakan pengaruh yang diberikan satu orang ke orang lainnya. Faktor yang kedua adalah imitasi. Imitasi merupakan peniruan kepada orang lain. Contohnya, seseorang yang meniru gaya berpakaian orang lain. Nah, imitasi ini sifatnya bisa sementara atau hanya sebentar. Jadi biasanya kalau imitasi ini tidak berlangsung lama. Misalnya ada seseorang yang teman-teman lihat, wah gaya berpakaiannya bagus, kemudian ditiru tapi tidak bertahan lama. Mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Nah, kemudian selanjutnya ada identifikasi yang ketiga. Identifikasi ini sama artinya dengan imitasi, yaitu peniruan. Tapi di sini peniruannya lebih dalam, teman-teman. Yaitu peniruan menjadi sama kepada orang lain. Maksudnya adalah kalau diimitasi tadi kan sementara ya, tapi kalau di sini mungkin karena sudah terpengaruh benar-benar, makanya bahkan ingin menjadi orang tersebut. Contohnya orang yang rela merubah dirinya mengikuti orang lain, entah itu dengan cara operasi plastik atau sebagainya yang merubah diri, merubah penampilan, baik secara fisik bahkan ada yang merubah agamanya. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman, semoga kita bukan orang-orang yang seperti itu. Yang keempat adalah simpati. Simpati merupakan ketertarikan kepada orang lain dalam hal ingin bekerja sama tanpa memandang status sosial. Nah, di sini bisa diartikan kagum ya terhadap seseorang, mungkin karena orang tersebut pintar atau sebagainya. Kemudian yang kelima, empati. Empati adalah ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, baik suka maupun duka. Misalnya ketika teman-teman melihat orang lain yang sedang berduka atau tertimpa musibah, kemudian teman-teman ikut merasakan atau ikut sedih. Nah, itu berarti teman-teman memiliki rasa empati. Atau mungkin ketika teman-teman melihat orang lain bahagia, nah teman-teman ikut senang. Nah, itu juga empati. Jadi bisa bisa suka ataupun duka. Maaf di sini Ustazah salah penulisan ya, suka ataupun duka. Kemudian selanjutnya yang terakhir adanya motivasi. Motivasi merupakan dorongan untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, ketika teman-teman misalnya ingin membeli sepeda, kemudian teman-teman sisihkan uang jajannya setiap hari dikasih bunda. Sehari dikumpulin setengah dari uang jajan yang diberikan oleh bunda. Sampai akhirnya bisa untuk membeli sepeda. Nah, itu adalah motivasi atau dorongan, memiliki dorongan. Kemudian selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi. Bentuk interaksi ada 2 teman-teman. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif dan desosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi yang menimbulkan kegiatan yang positif. Contohnya kerjasama. Jadi kalau asosiatif ini pasti kegiatannya baik, kegiatannya positif. Sedangkan sebaliknya kalau disosiatif ini kegiatannya adalah kegiatan yang negatif. Contohnya timbulnya konflik ataupun persaingan. Selanjutnya kita belajar mengenai lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan norma. Nah, kita udah belajar norma. Norma itu adalah peraturan. Berarti di sini bisa diartikan sebagai peraturan yang dibuat pada suatu wadah atau kelompok tertentu yang fungsinya adalah untuk memberikan pedoman kepada masyarakat serta memberikan pegangan aturan dalam sistem sosial dan memberikan keutuhan kepada masyarakatnya. Lantas ada keterkaitannya tidak ya antara interaksi sosial yang tadi di awal kita bahas dengan lembaga sosial ini? Tentu ada ya teman-teman, karena dalam berinteraksi di kehidupan sehari-hari perlu adanya aturan agar perilaku masyarakat tidak melenceng dari nilai dan norma. Peraturan tersebut dibuat oleh suatu lembaga.
yang berwenang. Contoh, di sekolah, lembaga yang berwenang membuat peraturan adalah lembaga pendidikan atau sekolah. Selanjutnya ada interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang, kita bahas satu persatu, yaitu ruangnya dulu ya teman-teman. Ruang merupakan semua tempat atau wilayah di permukaan bumi yang dapat ditinggali atau dihidupi oleh makhluk hidup. Suatu ruang atau wilayah juga butuh berinteraksi teman-teman. Interaksi antar ruang diwujudkan dengan adanya kerjasama antar wilayah, yang salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Kemudian selanjutnya kita belajar mengenai peta. Peta ini terdiri dari beberapa ya teman-teman. Yang pertama ada skala peta. Skala peta ini adalah perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak yang ada di peta. Nah, skala peta ini bermacam-macam teman-teman. Ada peta berskala besar, yaitu perbandingannya 1:100 sampai 1:5000. Kemudian yang kedua adalah peta berskala besar, yang perbandingannya adalah 1:5000 sampai 1:250.000. Selanjutnya ada peta berskala sedang, perbandingannya adalah 1:250.000 sampai 1:500.000. Dan yang terakhir adalah peta berskala kecil, yaitu 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Selanjutnya adalah unsur-unsur peta. Ada 9 unsur peta. Yang pertama adalah judul peta. Nah, judul peta itu biasanya di atas ya teman-teman. Contohnya, peta persebaran sumber daya alam di Indonesia atau peta negara Indonesia, seperti itu. Kemudian yang kedua ada skala peta. Nah, skala peta ini tadi terdirinya dari beberapa skala, dari yang sangat besar sampai kecil. Kemudian ada petunjuk arah atau orientasi. Yang keempat ada simbol peta atau lambang peta. Yang kelima ada garis astronomis. Yang keenam ada lettering. Lettering itu adalah pengangkaan. Kemudian yang ketujuh ada legenda. Legenda merupakan keterangan dari simbol. Kalau misalnya simbol itu gambarannya aja teman-teman. Misalnya gunung. Simbolnya gunung adalah segitiga. Gunung berapi berarti segitiga berwarna merah. Kemudian kalau legenda ini adalah keterangannya, berarti tulisan contohnya segitiga sama dengan gunung. Nah, itu adalah legenda, keterangannya dari si simbol. Yang kedelapan ada sumber dan tahun pembuatan peta, dan yang kesembilan adalah inset atau peta kecil. Nah, ini adalah contohnya ya teman-teman. Ini tidak ada di PTS, hanya Ustazah hampirkan untuk menambah wawasan teman-teman. Baik teman-teman level 7 sekalian, semoga apa yang Ustazah berikan dapat menambah wawasan teman-teman, dan jangan lupa untuk dipelajari ya yang materi Ustazah berikan hari ini. Ingat, mempelajarinya untuk PTS hanya di PowerPoint ini saja, jadi teman-teman tidak perlu mencari lagi, entah itu di buku paket, entah itu di Google atau yang lainnya. Teman-teman cukup belajar di PowerPoint yang Ustazah sudah buatkan saja. Terima kasih, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.